Leo. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini, Pak? Baik, Bu. Apakah jadi rencananya hari ini untuk coaching, Pak? Ya, Bu, jadi saya tadi udah konfirmasi sama coachingnya, memang semuanya sesuai jadwal. Sebelum Bapak melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan, Pak. Ya, Bu. Yang pertama, Pak, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Bapak inginkan saya membantu di bagian kompetensi mana? Kira-kira? Dalam kegiatan coaching nanti, Bu, ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan membuat pertanyaan berbobot. Dari 3 kompetensi tadi itu ya, Pak, ada kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, Bapak nantinya apa yang diinginkan yang akan saya amati nanti, Bapak? Dari ketiga kompetensi itu, Bu, saya merasa yang masih kurang itu di dalam kompetensi membuat pertanyaan berbobot. Oke, Pak. Lalu bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita lakukan, yang kita kembangkan selama kegiatan ini? Menurut saya, Bu, ketika seseorang coach mampu mengembangkan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, pasti itu akan menghasilkan sebuah solusi yang maksimal antara coach dan coach. Oke. Lalu apa harapan, Pak, dari observasi yang akan kita lakukan bersamanya? Saya berharap dengan kegiatan observasi ini, Bu, saya bisa mengembangkan kompetensi saya yang kurang dan saya mendapatkan umpan balik dalam kompetensi tersebut. Oke, itu yang pada kesempatan ini yang bisa saya beri pertanyaan. Semoga nanti dalam proses coachingnya berjalan dengan lancar ya, Pak ya. Amin, Bu. Oke. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Egi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, Pak Egi, ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita susun. Hari ini kegiatan kita adalah coaching. Ya, Pak. Udah siap, Pak? Siap, Pak. Baik, Pak Egi, kalau gitu kita langsung masuk ke dalam sesi tanya jawab, Pak Egi. Boleh, Pak. Mari. Pertanyaan yang pertama untuk Pak Egi, apa tujuan yang ingin Bapak capai dari kegiatan coaching ini? Yang pertama, Pak, saya ingin coaching ini berdiskusi dengan Pak ya tentang permasalahan saya, Pak, pertama melihat solusi untuk sekolah kami ini itu kesadaran ya, saya berdiskusi murid untuk membuang sampah pada tempat itu kurang, Pak. Kemudian terjadi juga kenakalan murid terhadap pada tempat-tempat titik tertentu seperti di tempat parkir, Pak, kendaraan. Jadi kenakalan itu kadang-kadang merusak kendaraan, mencuri, dan sebagainya, Pak. Baik, Pak Egi, dari tujuan yang Bapak capai dari coaching ini, tentu kan ada hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan ini. Kita masuk ke tahap identifikasi, Pak Egi. Ya, Pak. Apa yang membuat Pak Egi masa kesulitan dalam melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap murid? Kami merasa ada kesulitan, Pak, memantau murid karena kesadaran murid tersebut kurang, Pak. Padahal tempat sampah sudah kita sediakan pada titik tertentu, di mana anak-anak atau murid tersebut duduk makan, ya kan, bersama-sama berkelompoknya itu. Kadang-kadang sampahnya masih berserakan, Pak, tidak dibuang pada tempatnya. Inilah kesulitan kami kadang-kadang. Padahal kita guru-guru semuanya dan rekan-rekan semuanya itu sudah mengingatkan, memberikan kesadaran penuh terhadap murid, tetapi muridnya nggak sadar, Pak. Baik, Pak Egi, dari penyampaian Pak Egi bisa saya mengerti apa yang Bapak maksudkan. Kemudian rencana aksi apa yang ingin Bapak lakukan untuk menghadapi hal itu? Adapun rencana saya kemudian melakukan pemasangan sebuah alat teknologi seperti CCTV, Pak. Jadi kita akan memasang beberapa titik untuk bisa memantau dan monitoring murid melakukan kesalahan-kesalahannya seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, Pak ya. Jadi kita bisa melihat nanti siapa yang membuat itu. Nanti bisa akan kita lakukan ya. kita akan lakukan konsekuensinya, Pak ya. Jadi
nanti kita bisa bekerja sama dengan Sapras, kesiswaan, kurikulum dan kepala sekolah. Oh iya, jadi dengan CCTV langsung langsung ada buktinya ya. Baik Pak Edi, itu dari rencana ASI. Sekarang kita masuk ke tanggung jawab Pak Edi. Jadi komitmen Bapak untuk melaksanakan rencana ASI itu seperti apa? Komitmen tadi sesuai dengan rencana yang pertama saya paparkan. Pertama tentu kita harus berkolaborasi dulu ya dengan kesiswaan, dengan sarana, kemudian kepala sekolah Pak. Jadi walaupun nanti CCTV-nya atau alat-alat yang kita beli tidak sepenuhnya dapat terbeli atau hanya beberapa, tapi nanti akan kita pasang beberapa titik yang rawan. Nah, itulah salah satu tanggung jawab kita. Baik, Pak Edi, itu rencana yang sangat bagus dan kayaknya udah terukur sih. Semoga apa yang sudah Pak Edi rencanakan dan kita dengan masang CCTV tadi bekerja sama melakukan kolaborasi dengan teman sehingga yang direncanakan bisa segera terlaksana. Mungkin untuk kegiatan coach hari ini cukup Pak Edi, saya rasa sampai saat ini cukup Pak. Saya lebih memberikan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan tadi. Oke Pak Edi, terima kasih. Semoga rencananya bisa terlaksana dan apa yang menjadi hambatan masalah Pak Edi bisa segera teratasi. Saya akhiri, Pak Edi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana tadi proses coachingnya Pak? Alhamdulillah berjalan lancar Bu. Alhamdulillah. Menurut Bapak, bagaimana Pak menilai sendiri performa dalam kompetensi ini Pak? Kompetensi tadi. Saya rasa saya tadi sudah cukup sangat bagus dalam performa saya dalam kegiatan coaching. Apa yang membuat Bapak menilai demikian Pak? Karena saya sudah mampu memberikan pertanyaan berbobot pada sisi coaching tadi sehingga apa yang menjadi hambatan antara coaching dan coaching tadi bisa kami atasi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Boleh Bu, silakan. Saya mengamati tadi pada waktu Bapak melakukan proses coaching dengan coaching, Bapak telah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan selain itu juga pertanyaan terbuka sehingga coaching merasa terbantu dalam proses coaching tadi. Dan ini lebih tinggi dari standar yang kita wujudkan. Namun demikian, saya melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan Pak. Misalnya pada saat melakukan coaching tadi, Bapak bisa melakukan kontak mata dengan coachingnya sehingga bisa Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian bisa hadir ya di dalam proses coaching tersebut Pak. Ya baik Bu, saya memang merasa tadi kurang memahami dalam kompetensi itu Bu. Bagaimana menurut Bapak penilaian saya ini? Iya Bu, memang saya sangat memahami Bu, masih kurang di bagian itu Bu. Selanjutnya dari diskusi kita ini Pak, apa yang sudah Bapak terbayang atau yang akan Bapak rencanakan untuk meningkatkan lagi performa Bapak dalam proses coaching ini Pak? Yang pertama Bu, saya akan melakukan kolaborasi dengan teman-teman sejawat baik dari CDP ataupun dari luar sekolah. Yang kedua, mungkin saya akan mengikuti pelatihan atau seminar yang berkaitan dengan kompetensi ini. Wah, bagus sekali rencana Bapak. Semoga bisa terlaksana ya Pak. Iya Bu. Nanti proses kegiatan coaching Bapak akan saya tulis dalam form supervisi akademiknya ya Pak. Iya. Lalu apa yang diperoleh dari kegiatan kita hari ini? Saya hari ini mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan, dan saya sangat berharap saya bisa mengembangkan kompetensi saya untuk depannya. Baik Pak, kegiatan pasca observasi ini saya cukupkan sekian. Waktu yang telah diberikan kepada saya dalam proses pengamatan coaching Bapak tadi. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.